Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli batin wa ya ahli nawbati wa ya ahli nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan dan mentakdir kita untuk bisa sama-sama beriktikaf, berkumpul untuk mengkaji dan menghidupkan warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita untuk sama-sama menghidupkan warisan Nabi, yakni ilmu agama, membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dengan mengamalkan sunnah Nabi, dan termasuk sunnah ajaran Nabi adalah ilmu agama, dia mau mengkaji seperti ini, maka dia berarti mencintai aku. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka kelak dijanjikan akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih hebat lagi ada riwayat man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku alias ajaranku, dan ajaran Nabi ini hidup kalau agama, ilmu agama ini dihidupkan. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku faqad ahyani, maka dia benar-benar telah menghidupkan aku. Orang yang menghidupkan ilmunya Nabi, ajaran Nabi, maka sama dengan dia menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia seakan-akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, di daerah ada Rasulullah, artinya ajaran Nabi dihidupkan, berarti seakan-akan Rasulullah hidup di daerah tersebut. Maka masuk firman Allah, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka satu kaum sedangkan engkau berada di antara mereka, wahai Rasulullah. Termasuk faedah daripada majelis yang semacam ini, jika diterima oleh Allah, daerah kita dijadikan daerah yang aman dari segala bencana dan musibah. Semoga daerah kita selalu dijaga oleh Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat duduknya kita untuk melestarikan, menghidupkan ajaran Nabi, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada al-haditsus tsalitsu wal 20, hadis yang ke-23.
Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi bidarin amin. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Malik, yakni sahabat Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari. Ada sebagian pendapat yang mengatakan Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari ini adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi pendapat yang masyhur, yang sahih bukan. Haris bin Asim Al-Asy'ari ini adalah sahabat lain, beda orang. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari itu beda dengan Al-Haris bin Asim. Sama-sama sahabat tapi beda orang. Ini pendapat yang sahih, yang lebih kuat. Sama-sama Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini juga sahabat Haris bin Asim Al-Asy'ari. Asy'ari itu adalah satu suku di daerah Yaman. Dan Al-Asy'ari ini, suku Asy'ari itu adalah salah satu suku yang diberkahi oleh Allah. Karena kakek-kakeknya memang orang-orang soleh. Bahkan diriwayatkan salah satu saudara dari kakeknya Nabi, tepatnya yaitu kakek Nabi yang bernama Ma'ad. Ma'ad ini punya saudara namanya Ak. Ma'ad bin Adnan, Ak bin Adnan. Jadi Nabi Muhammad itu kan kakeknya yang paling ujung itu kan Adnan, yang dinasab, yang wajib kita ketahui, kita hafal. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah itu kan ada Ma'ad bin Adnan. Adnan punya anak dua, Ma'ad yang jadi kakeknya Nabi, dan satunya namanya Ak. Ak ini dia menikah dengan orang Asy'ari, kabilah Yaman, dan menetap di Yaman. Akhirnya menurunkan orang-orang hebat, Abu Musa Al-Asy'ari, yang dijuluki sahabat-sahabat yang nama belakangnya Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu keturunan daripada suku Asy'ari, yang di situ ada saudara dari kakeknya Nabi Muhammad SAW yang dapat orang Asy'ari. Nih, termasuk ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Bahkan Nabi itu punya perhatian khusus dengan orang-orang Yaman. Punya perhatian khusus dengan orang-orang Yaman. Dari Yaman itu suku-suku yang menempati di daerah Yaman itu, suatu ketika pernah Rasulullah ditanya tentang orang yang namanya Sabak. Siapa itu Sabak, wahai Rasulullah? Sabak itu kan terkenal Raja Sabak. Sabak itu dijawab oleh Nabi punya anak 10. Yang 6 menetap di Yaman dan yang 4 menetap di Syam. Sabak itu seorang raja yang soleh, yang dulu pernah kita ceritakan. Beliau menyiapkan rumah untuk kedatangan Nabi 1000 tahun sebelum Nabi hijrah. Beliau menyiapkan rumah untuk datangnya Nabi, dan rumah itu dirawat oleh Allah sampai Rasulullah datang. Rumah yang dia bangun masih ada dan ditempati oleh Nabi. Sabak ini punya 10 keturunan, yang 6 di Yaman dan yang 4 di Syam. Makanya Yaman sama Syam, karena kakek-kakeknya dulu itu orang soleh, Yaman dan Syam ini dihuni oleh keturunan orang soleh, akhirnya jadi daerah yang diberkahi. Sampai-sampai Nabi
mendoakan khusus, Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, berkahi untuk kami Yaman kami dan Syam kami, negeri Yaman kami dan negeri Syam kami. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara 6 anak atau 6 suku yang menempati di Yaman adalah suku Asy'ari ini. Ya, suku Asy'ari ini salah satu suku yang ada di Yaman dan mendapat perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu ketika Nabi SAW mengatakan di hadapan sahabat Ansor, Yatula'u alaikum ahlul Yaman ka'annahumus sahab hum khiyaru man fil ardi. Akan datang kepada kalian wahai sahabat-sahabatku. Saat itu Nabi awal-awal ada di Madinah setelah hijrah. Awal-awal beliau hijrah di Madinah. Akan datang pada kalian penduduk Yaman, mereka itu bagaikan mendung yang membawa hujan untuk kekeringan. Mereka bagaikan mendung yang menaungi dari teriknya panas matahari. Hum khiyaru man fil ardi, mereka adalah sekelompok orang terbaik di muka bumi ini. Maka sahabat Ansor penasaran, seakan-akan cemburu. Tanya sama Nabi, wala nahnu ya Rasulullah, apakah mereka lebih baik dari kami sahabat Ansar ya Rasulullah? Rasulullah diam. Wala nahnu ya Rasulullah, apakah mereka lebih baik daripada kami wahai Rasulullah? Rasulullah diam untuk yang kedua kalinya. Tanya lagi mereka, wala nahnu ya Rasulullah, apakah mereka lebih baik daripada kami ya Rasulullah? Ketika mereka bertanya untuk yang ketiga kalinya, Nabi menjawab dengan suara pelan, lirih, illa antum, kecuali kalian. Mereka adalah orang-orang terbaik di muka bumi kecuali kalian. Tapi dengan suara lirih, menunjukkan memang orang-orang Yaman mendapat perhatian khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu mukjizat dari Nabi. Ternyata memang benar orang-orang Yaman khususnya kabilah Asy'ari menjadi sahabat-sahabat besar di samping kanan kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal belum ketemu ini, tapi Nabi sudah tahu akan datang para sahabat-sahabat baru dari Yaman yang mereka masya Allah mereka adalah orang-orang yang berhati bersih dan dipuji oleh Nabi di depan para sahabat Ansor saat itu. Bahkan suatu ketika Nabi, saat rombongan orang Yaman rombongan orang Yaman ini mau datang ke Madinah untuk menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, menjadi sahabat Rasulullah, mereka saat itu melewati lautan, numpak kapal gitu. Naik kapal, kemudian di saat itu terjadi badai, dan Nabi subhanallah di Madinah beliau mendoakan agar mereka selamat. Sampai Nabi berdoa, Allahumma anji ashabas safinah, wahai Allah selamatkan itu para penumpang kapal yang ada di sana. Kemudian ketika mereka selamat dan mendekati kota Madinah, dan saat itu dari kabilah Asy'ari ada 40 orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika sampai di dekat Madinah, maka Nabi berkata lagi kepada para sahabat, yaqdumu alaikum aqwamun, akan segera datang sampai kepada kalian sekelompok kaum, hum arqu minkum, mereka itu kuluban, hum arqu minkum kuluban, mereka itu lebih halus hatinya daripada kalian, mereka lebih bersih hatinya daripada kalian. Maka akhirnya datanglah mereka, orang-orang yang dimaksud dari Yaman itu kaum dari kabilah Asy'ari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dekat Madinah, mereka saking cintanya dengan Nabi karena tidak sabar akan segera bertemu Nabi, mereka sampai berdendang dengan syair yang sampai saat ini terkenal di kalangan para ulama. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, ghadan nalqal ahibbah
Muhammadan wa hizbah. Mereka mengucapkan itu diulang-ulang saking senangnya akan segera berjumpa dengan kekasih sejati, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghadan nalqal ahibbah, besok kita akan sampai di Madinah, kita akan bertemu dengan para kekasih. Ghadan nalqal ahibbah, besok kami akan berjumpa dengan para kekasih kami, Muhammadan wa hizbah, yaitu Nabi tercinta Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Masya Allah. Akhirnya betul, besoknya mereka sampai di Madinah. Kemudian mereka bersalaman dengan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah. Setelah itu mereka juga bersalaman dengan para sahabat Ansor dan sahabat-sahabat yang lain. Saat itu Pak, di awal-awal Rasulullah hijrah di Madinah, itu orang-orang itu bersalaman hanya sama Nabi. Sahabat itu nggak ada yang salaman saling sama sahabat itu. Ya cuman sapa-sapan aja. Mereka salaman cuman sama Nabi. Tapi ketika orang-orang Asy'ari yang dari Yaman ini datang, mereka salaman dengan Nabi, kemudian menyapa para sahabat dan menyalami mereka, salaman kepada mereka. Maka mulai saat itu tradisi saling salaman antara para sahabat dimulai sejak datangnya orang-orang Yaman, orang-orang Asy'ari tersebut. Dulunya mereka kalau salaman cuma sama Nabi aja, tapi ketika sudah datang itu mulai sudah itu. Para sahabat saling bersalaman, bahkan saling mencium tangan di antara satu dan lainnya untuk mengambil keberkahan dan doa masing-masing. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka orang-orang Asy'ari khususnya dan orang-orang Yaman, sahabat yang datang dari Yaman tersebut, dengan firman Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka akan Allah datangkan sekelompok manusia, sekelompok kaum yang sungguh-sungguh mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yang tak lain mereka adalah rombongan para sahabat yang datang dari Yaman tersebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dalam hadis juga memuji mereka, dan hadis ini terkenal. Atakum ahlul Yaman hum arraku afidatan, al imanu Yaman, wal fikhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Telah datang kepada kalian, wahai para sahabat, ini telah datang kepada kalian sekarang ini orang-orang dari Yaman, sahabat-sahabat kita yang dari Yaman ini sudah datang sekarang di antara kalian. Mereka ini adalah orang yang lembut, lebih lembut hatinya. Dan Nabi meneruskan, al-imanu Yaman, iman yang sesungguhnya adalah iman yang seperti imannya orang Yaman. Wal fikhu Yaman, fikih ilmu agama yang sesungguhnya adalah seperti ilmunya orang Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah, hikmah ilmu yang manfaat adalah ilmunya orang Yaman. Di sini Nabi dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya di antara para sahabatnya dan umatnya ini yang paling bagus mempraktekkan keimanan dan ilmu adalah orang-orang Yaman. Subhanallah, zaman dulu itu Pak, Yaman itu tidak hanya di negeri Yaman sekarang ini. Wilayah Yaman dulu itu mencakup Tihamah. Tihamah itu mencakup Mekah. Jadi Mekah, Arab Saudi kalau sekarang itu dulu termasuk kawasan Yaman semua itu. Semuanya termasuk Yaman. Karena itu Rasulullah disebut Tohal Yamani, Nabi Toha, sang Nabi Toha, kekasih Allah Al-Yamani, beliau adalah orang Yaman. Kenapa? Karena Yaman zaman dulu itu mencakup seluruh kawasan Arab. Semuanya adalah Yaman. Saudi Arabia termasuk Yaman, Mekah termasuk Yaman. Tohal Yamani, Nabi Muhammad adalah Toha Al-Yamani, orang Yaman. Karena Yaman saat itu mencakup sampai kota Mekah.
Dan Nabi mengatakan iman yang sejati imannya Yaman, ilmu yang sejati ilmunya Yaman, hikmah yang sejati hikmahnya Yaman. Subhanallah, sampai sekarang itu sabdanya Nabi ini masih terjaga. Di saat wilayah Yaman itu sudah berkurang, sekarang Mekah sudah bukan wilayah Yaman, Mekah wilayah Arab Saudi. Terus di Dubai dan seterusnya itu yang Uni Emirat Qatar dan seterusnya semuanya sudah pisah dari Yaman. Yaman sekarang lebih kecil daripada dulu. Subhanallah, kalau diteliti wilayah Yaman yang tersisa sekarang itu ternyata masih ada satu wilayah yang di situ benar-benar agama dan ilmu keimanan yang diajarkan Nabi itu diterapkan sampai sekarang, masih ada. Kalau kita urut dari Mekah, dari Saudi sana kan sudah dikuasai oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Mekah, Arab Saudi itu kan pemerintahnya bukan Ahlus Sunnah mereka. Mereka adalah pemerintah yang di luar Ahlus Sunnah. Mereka tidak suka maulid, tidak suka tahlilan. Makanya kalau ada orang meninggal di sana dikubur, selesai, ditinggal, nggak ada tahlil-tahlilan. Karena pemerintahnya menganut faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak perlu kita sebutkan di sini. Pokoknya pemahaman yang suka bid'ahkan orang itu adalah akidah yang dianut oleh Arab Saudi saat ini. Terus di daerah Yaman sendiri sekarang ada juga, Yaman itu dikuasai juga oleh orang-orang yang akidahnya di luar Ahlus Sunnah Jamaah. Dari Yaman, dari Mekah sana yang dulu wilayah Yaman itu Mekah, kita teliti sekarang sudah keluar dari Ahlus Sunnah semua. Sampai masuk di negeri Yaman yang sekarang pun sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di daerah Yaman itu dikuasai oleh golongan yang suka nyaci-nyaci para sahabat. Yaman Utara itu dikuasai oleh orang-orang yang suka nyaci-nyaci para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat dianggap kafir. Makanya mereka yang perang-perang itu bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Subhanallah, di Yaman Selatan itu ada satu daerah yang masih berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai saat ini terjaga. Yaitu daerah Hadramaut. Jadi Rasulullah menyebutkan iman ini, kalau pengen tahu iman yang sejati itu iman seperti prakteknya orang Yaman. Nah, Yaman sekarang sudah hancur, dikuasai oleh orang-orang di luar Sunnah Jamaah, habis kuasa Yaman. Ternyata masih ada sebagian kecil Yaman yang tersisa saat ini, yaitu daerah Hadramaut, yang di situ mereka masih memegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Hadramaut itu makmur hingga sekarang sampai saat ini. Lebih-lebih Hadramaut tarimnya. Hadramaut itu ibarat kados provinsi. Nah, kabupaten atau satu kabupaten yang lebih hebat lagi. Di situ keagamaan begitu luar biasa, namanya Kota Tarim. Kota Tarim itu sampai sekarang terkenal, banyak mahasiswa atau santri-santri dari Indonesia yang belajar ke sana. Di antaranya Universitas Al-Ahqaf, Darul Mustafa dan seterusnya. Itu memang benar-benar. Jadi di antara seluruh wilayah Yaman yang dulu semuanya bernama Yaman, tinggal tersisa daerah tersebut. Dan sabdanya Nabi ini berarti tidak hilang, masih bisa dipakai. Al-iman Yaman, keimanan yang sejati seperti penduduk Yaman, ilmu fikihnya orang Yaman. Dan hadis ini masih ternyata masih tersisa ada daerah Yaman yang benar-benar berpegang teguh dengan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di Hadramaut itu Pak, di zaman Sultan Abdullah bin Rashid itu beliau bangga dengan daerahnya Hadramaut, Yaman Selatan. Kenapa? Karena mereka benar-benar memegang ajaran Nabi. Sampai-sampai di sana itu mengungguli daerah yang lain dengan 3 hal. Al-ula, yang pertama, la yujadu fiha haram. Di situ enggak ada sesuatu yang haram. Perempuan kalau keluar tertutup wajahnya, tertutup rapi, enggak ada kelihatan perempuan. Kalau sekarang di sini tuh hijab, bercadar. Bercadar itu memang menurut Imam Syafi'i wajib. Kadang kita ini penganut Imam Syafi'i tapi enggak tahu madhab Imam Syafi'i. Kalau sampean tidak percaya, buka kitab takrib. Takrib itu semua santri, semua pesantren kenal. Di kitab takrib disebutkan wanita itu kalau memang
ada fitnah berbahaya, terlebih-lebih kalau cantik itu wajib nutup wajahnya. Karena laki-laki itu bisa menikmati wanita dengan melihat saja. Nih, di sana nggak ada wanita keluyuran buka aurat, nggak ada. Pasarnya pun dipisah, pasar laki-laki, pasar itu dipisah semua. Subhanallah, nggak ada haram di sana. Kalau di sini kan enggak ya, daerah kita tak bangun tidur mau lihat ke depan rumah aja, depan jalan sudah perempuan lewat kelihatan aurat. Astagfirullah. Nek ayo ya astagfirullah kalau menteleng. Banyak dosa yang bisa kita lihat, belum lagi tayangan-tayangan TV-nya dan seterusnya. Wah, semuanya penuh dengan sesuatu yang haram yang sebetulnya tidak boleh dilihat. Saking akeh bingung sampean ya, istighfar kesel. Istighfar terus begitu nih. Yang kedua, la yujudu fiha sarek. Di sana nggak ada pencuri, sama sekali nggak ada pencuri. Orang maling itu nggak ada. Subhanallah, tidak pernah ditangkap seorang pencuri di sana. Saking amannya di situ. Nomor asalis yang ketiga, la yujudu fiha muhtaj. Di sana tidak ada orang-orang pengemis itu tidak ada. Kenapa kok tidak ada pencuri, tidak ada orang yang ngemis? Karena mereka lita'atufihim, mereka saling bantu, yang kaya bantu yang enggak punya, sehingga mereka saling membantu. Dan di sana sehingga tidak temukan apa? Orang yang mencuri, orang ngemis tidak ada. Sampai gubernurnya, gubernur Hadramaut itu sampai masya Allah, dia begitu bangga dan bersyukur karena orang-orangnya begitu luar biasa di dalam menerapkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan enggak, kadang-kadang orang kaya diminta masih enggak mau ngasih. Di sana enggak perlu minta, justru orang kaya itu yang neliti mana yang belum ada, mana yang belum bisa berobat, dibawa ke rumah sakit, diobati sampai sembuh. Yang enggak mampu, yang belum punya kerjaan, enggak bisa makan, dikasih setiap harinya makan. Mereka saling bantu di antara satu sama lain sehingga tidak ditemukan maling. Yang miskin enggak mau maling karena sudah dicukupi sama yang kaya, dibantu sama yang kaya dan seterusnya. Masya Allah. Begitu juga di daerah Tarim. Tarim ini lebih hebat lagi karena dia daerah yang begitu berkah dan didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan 3 doa. Antakuna ma'murah. Karena saat itu di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak orang-orang yang murtad, disuruh zakat tidak mau. Akhirnya diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Ngomong zakat gak gelem, mencegah zakat mereka, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Ada satu daerah Yaman, pelosok Yaman, namanya daerah Tarim. Itu semua orangnya membela Sayyidina Abu Bakar. Di saat banyak di antara daerah-daerah saat itu mereka murtad melawan Sayyidina Abu Bakar, sehingga saat itu pemimpinnya di Tarim itu pemimpinnya Ziyad bin Labid al-Ansori. Itu membela Sayyidina Abu Bakar, ikut bergabung dengan pemerintahan Abu Bakar. Mereka taat zakat dan membantu Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar senang. Di saat semuanya meninggalkan beliau, murtad berkhianat bersama beliau, banyak yang murtad, banyak yang berkhianat, yang enggak patuh sama beliau, yang mana beliau adalah penggantinya Rasulullah saat itu. Maka ada satu daerah yang seluruh penduduknya taat sama beliau. Akhirnya beliau senang, didoakan antakuna ma'murah. Daerah tersebut yang adalah Tarim dijadikan oleh Allah, didoakan oleh beliau semoga daerah tersebut makmur, penuh dengan ilmu. Terus wa yubaraka fi ma'iha, dan semoga airnya diberkahi oleh Allah. Subhanallah, di Tarim itu padang pasir tapi air tidak kurang-kurang. Di daerah Tarim itu padang pasir tapi air banyak di sana karena doanya Sayyidina Abu Bakar, diberkahi airnya. Wa an yaksura fiha sholihun, dan beliau juga mendoakan semoga di daerah tersebut banyak orang-orang soleh. Subhanallah, sampai sekarang. Dan bahkan sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa baik santri atau yang lain kuliah di Tarim, di Ahqaf dan lain sebagainya tadi itu. Ya, sampai sekarang mulai itu ya. Walhasil intinya di sini sahabat Haris bin Asim ini adalah termasuk keturunan daripada sahabat-sahabat orang-orang yang dari Yaman, yang mana mereka dapat perhatian khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang mereka orang-orang yang hatinya bersih walaupun masuk Islamnya agak akhir tapi dinanti sama Nabi, ditunggu sama Nabi dan disambut oleh Nabi. Karena itu dikatakan rubba qaribin ba'idun wa rubba ba'idin qaribun. Nah, berapa banyak orang yang dekat tapi jauh.
Berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Berapa banyak orang yang dekat sama Ka'bah, dekat sama makamnya Nabi Muhammad, tapi dia kadang-kadang banyak dari mereka yang dekat Madinah itu belum pernah ziarah ke makamnya Nabi. Menganggap ziarah itu bid'ah. Menganggap mengunjungi makam Nabi itu satu hal yang keluar dari syariat. Tapi yang jauh, kita yang di Indonesia, yang di mana-mana jauh, semuanya rindu pengen dekat dengan Rasulullah, pengen berkunjung ke masjidnya Nabi, berziarah ke Nabi, pengen berkunjung ke Ka'bah. Banyak loh orang Arab sana itu yang belum haji itu ya ada, karena mereka takut nanti kalau tawaf pas desel-deselan keedak mati nanti gimana. Ada yang takut mati sehingga mereka belum mau haji. Ada yang karena salah pemahaman, salah aliran, ziarah sama Nabi mereka belum pernah. Padahal dekat satu kota Madinah tapi tidak pernah ziarah sama Rasulullah. Na'udzubillah min. Dari berapa banyak orang yang dekat tapi jauh, berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Begitu juga ini para sahabat Al-Asy'ari ini, golongan Al-Asy'ari dari Yaman, mereka jauh. Mereka masuk Islamnya kalah sama sahabat-sahabat Ansor, sahabat Muhajirin saat itu sudah di Madinah. Tapi jauhnya mereka ternyata dekat di hatinya Nabi SAW. Kenapa? Karena kebersihan hati mereka. Mereka betul lembut hatinya, begitu bersih hatinya sehingga mendapatkan perhatian khusus, sambutan khusus dari Nabi SAW. Semoga kita bisa meniru para sahabat Al-Asy'ari termasuk Al-Harits bin Azim ini punya hati yang bersih, sehingga walaupun kita jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW 1400 sekian, hampir 1500 tahun jarak kita begitu jauh dengan Nabi Muhammad, akan tetapi kalau kita jadi umatnya yang berhati bersih, umatnya yang tidak iri, tidak sombong, bisa membersihkan hati, maka kelak di akhirat akan dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat Asy'ari, dari golongan Asy'ari, mereka orang-orang yang jauh tapi bisa dekat dengan Nabi SAW. Maka kita termasuk orang-orang yang bisa di surga nanti kita dijadikan orang-orang yang bersih hatinya, dan kelak di surga bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Insyaallah isi hadisnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan, dan semoga semua hajat yang hadir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga benar-benar kita tertulis menjadi orang-orang yang hatinya bersih, jadi orang-orang yang menjadi golongan umatnya Nabi yang dicintai dan disambut oleh Nabi kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ala diniyah wa ala salih asyamilah khairat dunya ala Nabi ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisirril Fatihah.